Coba sama-sama kita baca surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wadok angka wisrok alladzi anqadha zahrok wa rafa'na laka dzikrok fa inna ma'al fa idza wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Surah ini sering kita baca dan tidak sedikit juga di antara kita yang tahu artinya. Tapi pada saat kita diuji, kita seringkali seakan-akan lupa akan makna dari ayat-ayat yang ada di dalam surah ini. Nah, kita akan pertajam lagi dan kita ingatkan lagi tentang pentingnya untuk bisa yakin bahwa kita manusia sebenarnya kuat untuk menghadapi ujian. Dan kesempatan kedua ini hadir bersama kita Kiai Haji Hasan Kosasih. Untuk ini kami persilakan. Fadal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Kita berdoa mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita cucuran rahmat dan barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya melanjutkan ayat yang sudah tadi dijelaskan oleh guru kita Kiai Haji Jumharuddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita baca ayat tengah, maka kita disunahkan untuk membaca ta'awudz saja, bukan bismillah. Tetapi kalau di awal kita disunahkan dan bahkan diwajibkan untuk membaca bismillah kalau di awal surat. Tapi kalau di tengah-tengah, ibu-ibu cukup baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca ayat. Sedikit ilmu dari guru saya, Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK, karena beliau adalah sarjana Quran. Fa idza faraghta fansab, maka ketika engkau sudah selesai dalam sebuah urusan, fangsab, bergegaslah kepada urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah tempat untuk menggantungkan harapan. Artinya apa? Di sini sudah jelas bahwa manusia enggak boleh berleha-leha. Manusia tidak boleh bersantai-santai dengan waktunya. Ingat, manusia itu di dalam kerugian. Manusia itu sangat merugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka di sini ketika kita selesai di dalam melaksanakan misalkan sholat fardu, misalkan sholat sunnah, diambil lagi pahala-pahala dari ibadah-ibadah yang lainnya. Di sini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ai idza faraghta min umurid dunya wa asghaliha. Yaitu maksudnya ketika kamu dalam selesai perkara-perkara dunia dan kesibukan dunia, wa qata'at ala iqaha, dan juga kamu sudah selesai dengan hubungan-hubungan yang berhubung dengan dunia, pekerjaan-pekerjaan dunia, fansab ilal ibadati, maka kamu bergegas kepada urusan ibadah. Kalau kita pagi sampai sore mencari urusan ma'isyah, kehidupan dunia, ibu-ibu sudah capek nyuci, sudah capek masak, sudah capek nyetrika, jangan lupa sholat 5 waktu tepat. Ketika kita sudah selesai, ketika kita sudah berbicara tentang urusan dunia buru-buru, sore tinggalin. Maka para ulama mengatakan, kalau kau pengen berkah, di dalam kitab I'anatul Thalibin, kalau kau ingin berkah, rizki, dunia dan ma'isyah, kehidupan engkau dalam ekonomi, maka bacalah surat Waqiah. Ditambah lagi menjelang maghrib, menjelang ghurubis syamsi, terbenamnya matahari, baca surat As-Samas, baca surat Al-Lail, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, insya Allah ibu enggak akan kekurangan. Maka saran saya, kalau kita pengen dalam kehidupan dunia diperhatikan oleh Allah, maka perhatikan urusan akhirat dan urusan perintah Allah.
Enggak ada orang yang ditelantarkan oleh Allah ketika dia mau untuk memenuhi apa yang diwajibkan oleh Allah. Allah tempat bergantung. Ketika kita selesai sholat, mohon maaf ya, habis sholat fardu, di sini sudah dikatakan fansop ilal ibadah. Buru-buru. Ketika kita dari satu ibadah ke yang ibadah lain. Dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Insya Allah urusan ibu-ibu akan diurus oleh Allah. Saya nggak pernah takut urusan dunia kekurangan. Yang saya takut ketika bekal akhirat saya kurang, siapa yang akan saya minta pertolongan nanti di alam akhirat. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, ketika kau selesai dalam urusan duniamu, ketika kau beres dalam urusan ekonomimu, ketika kau beres dalam urusan mencari maisahmu, maka buru-buru untuk datang kepada Allah. Salat, sekarang zuhur sebelum jam 12, salat. Asar, jam 3 kurang, buru-buru. Nah, maka saya berpesan dengan ayat ini, jadikan pelajaran bahwa kita intaha amalun. Kalau sudah selesai satu amal, yantaghiru, maka berubahlah diri kita untuk buru-buru kepada ila amalin akhir, kepada amal yang lain. Insya Allah berkah dunia akhirat dan Allah akan mengurus urusan kita. Yang terpenting jangan pernah tinggalkan Allah dalam urusan ibadah. Insya Allah urusan kehidupan kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiai, saya mau nanya ini Kiai. Oh boleh dong. Kalau misalnya kita coba memaknai ayat yang tadi dikatakan ya, yang disebutkan tadi faidza faragta fansab. Ya. Kalau lihat terjemah bebasnya adalah apabila telah selesai satu urusan tetap bekerja keras atau tetap mengerjakan, setelah selesai kerjakan lagi urusan yang lainnya. Betul. Kira-kira begitu. Nah, kalau dari sisi pandangan masyarakat umum ini, Kiai, pada saat kita ditimpa ujian, kita ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, ya. Gimana itu Kiai caranya kita memantapkan diri untuk masuk ke dalam tahapan selanjutnya? Ini kan tahapan selanjutnya bicara tentang kalau urusannya udah selesai. Kalau ini masalahnya nggak selesai-selesai Kiai, ujiannya itu terus, itu lagi. Maaf misalnya keadaan ekonomi yang sulit dan pas-pasan. Betul. Ya, tiap hari hidupnya gali lobang, tutup lobang. Pinjam lagi, bayar, ngutang lagi. Pinjam lagi, bayar, ngutang lagi. Itu terus Kiai. Ini contoh yang simpel aja ya, walaupun contohnya ada yang lain. Kira-kira Kiai, ada yang salah nggak dari doa kita? Ada nggak yang salah dari diri kita? Kenapa kita selalu diuji dengan hal yang sama? Silakan Kiai. Ya, jadi ujian apapun di dalam hidup kita, semuanya datang dari Allah. Allah terangkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun ujian datang kecuali dengan izin Allah. Tapi kita ini sudah sholat Ustaz. Kita sudah dekat dengan Allah, enggak pernah kita lalain perintahnya. Lalu bagaimana? Kok kita masih kekurangan? Kata Imam Jarnuzi, diterangkan bahwa orang-orang yang ketika ibadahnya rajin tapi ujiannya tetap jalan, enggak berkurang. Satu, ada yang kurang, ilmunya enggak diterapin. Ibadahnya enggak pakai ilmu. Maksudnya gimana Kiai? Biar sholat misalkan, mohon maaf ya, kebanyakan dari kita kan sholat kayak burung matokin jagung. Ruku, sujud. Padahal kalau kita mau mutmainnah, kita mau sebentar aja tumakninah. Dalam ruku, dalam sujud. Ayo ada enggak yang suka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud bacanya 7 kali? Ada enggak? Berapa rata-rata? 3. 2, saya tahu. 3 udah buru-buru ngangkat kepala. Pak Ustadz begitu pernah juga. Ayo bener gak nih? Nih kita hitung-hitungan nih. Jangan nyalahin Allah mulu. Allah mah gak pernah berlaku tidak adil, gak pernah. Allah maha adil. Allah maha bijaksana. Yang gak bijaksana siapa? Kita udah ngakuin aja. Ujiannya ekonomi mulu. Padahal Allah sudah katakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa pasti Allah kasih jalan keluar dari masalah hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan pasti Allah akan berikan rizki dari area tidak disangka-sangka. Kalau hidup masih begini aja, berarti ibadah kita ada yang kurang, ngajinya ogah.
Kalau ada kita ibadah, berarti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita di dalam syarat dan rukunnya. Oke, itu beres. Ada lagi, cobaan dan ujian. Saya nih udah ngaji Ustadz, saya udah belajar di majelis taklim. Tapi saya hidup masih susah. Lihat, kamu sama orang tua bagaimana? Kamu sama bapakmu sama ibumu seperti apa? Ukukul walidain atau tidak? Kamu dosa apa? Tidak sama orang tua. Durhaka atau enggak? Kalau Allah melihat kita baik sama orang tua. Lalu Allah melihat kita sudah mencukupi hak Allah. Lalu Allah kasih kita kehidupan yang sulit. Ibu nanti bisa berhak menuntut Allah di hadapan mahkamah Allah nanti. Masya Allah. Tapi kalau baru sholat. Ahli tahajud. Ahli duha. Sodakohnya di mana-mana sama orang tua pelit. Miskin seumur umur. Karena kata Imam Ghazali, ada 3 dosa yang dicepatkan di alam dunia. Di antaranya adalah ukukul walidain. Dosa kepada orang tua nanti akan disengsarakan. Bukan urusan akhiratnya, tapi urusan ekonominya. Maka ketika kita sudah memberikan hak kepada Allah, lalu bagaimana perintah Allah yang lain kepada orang tua. Baik, alhamdulillah. Ustadz, Ibu, saya jadi ingat ini. Kalau kita bicara ujian ya, kadangkala untuk orang-orang yang para ulama, para alim, ya, para waliullah itu menganggap ujian itu adalah jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Betul. Ujian itu adalah caranya Allah untuk ngajak kita supaya lebih semakin mendekat, dan pada saat kita dekat sama Allah justru kita ngerasa semakin tenang. Ya, tapi buat kita orang-orang yang awam kan nggak begitu. Saya ingat ada kisah tentang orang alim gitu ya. Pada saat dia dapat ujian dari Allah, dia malah bersyukur. Hatinya yang gembira. Kenapa? Karena Allah masih ingat sama aku. Betul. Dan apa yang aku dapatkan di sini itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang aku akan dapatkan di akhirat nanti. Betul. Gimana caranya biar bisa dapat pemikiran seperti itu? Dasarnya apa supaya kita bisa dapat kenikmatan seperti itu? Jadi pada saat diuji kita nggak ngerasa berat. Kita ngerasa ujian kesulitan ini sebagai satu nikmat. Apa yang harus dilakukan sih Ustaz? Yang harus dilakukan yang tadi, kembali farudduhu ilallahi wa rasulih. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, asyadun nas bala'ul anbiya. Cobaan terberat manusia itu menimpa kepada para nabi. Tsummas solihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal, kemudian orang-orang yang serupa orang soleh. Fal amsal, dan juga orang-orang yang mau dekat sama orang soleh. Yubtalal rajulu ala hasabi dinih, dan seseorang akan diuji tergantung agamanya. Semakin dia rajin sholat, semakin diberikan kemiskinan. Tahan enggak? Jangankan kita, orang yang sholatnya kadang telat-telat. Nabiullah Ayub alaihissalam, penyakitnya diberikan yang luar biasa. Istrinya hilang, minta cerai, meninggalkan. Hartanya ludes, tapi tetap beriman kepada Allah. Sebab apa? Yang dia tahu adalah satu, Allah enggak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang dekat dengan Allah. Dan Allah enggak akan ngerugiin hamba-hambanya yang mau dekat dengan Allah. Allah enggak akan kasih kesulitan kepada hamba-hambanya yang dekat dengan Allah selagi hamba itu mampu untuk menanggungnya. Dan pada akhirnya setelah selesai ujian dari Allah, Nabi Ayub bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Istrinya balik lagi. Anak-anaknya akhirnya kembali sehat. Karena apa? Semua ujian. Dan ingat, ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ayub, kepada Nabi Musa. Beliau tidak berpikir Allah akan menolong setelah dikasih ujian. Yang beliau pikir, para anbiya pikir adalah satu, yang penting mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Musa disuruh mukul, idrib bi asokal bahar, disuruh mukul ujung laut atau pantai dengan tongkatnya. Nabi Ibrahim disuruh lompat sama Allah. Cuman cukup mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolong. Nah, tidak ada gambaran para nabi ketika diberikan ujian bahwa akan diberikan keselamatan. Ketika Nabi Ibrahim lihat disuruh menyembelih anaknya, enggak berpikir akan diganti kambing kibas, tapi yang dia tahu, jalankan perintah Allah, kau tidak akan dirugikan oleh Allah. Kenapa kau rugi? Kenapa kau selalu diberikan kenikmatan yang hilang? Kau diberikan kesulitan karena kau menyulitkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu jawabannya. Ya Allah, jadi Bu,
kuncinya adalah dekat dengan Allah. Pada saat kita sholat niatnya bukan karena harta, bukan karena gugurin kewajiban supaya kita dekat dengan Allah. Bayar zakat niatnya bukan cuma mensucikan harta tapi niatnya supaya dekat dengan Allah. Kalau dekat apa yang dimau insya Allah dikabulin sama Allah. Iya kan? Dekat sama Allah jangan cari hartanya tapi cari yang punya harta. Betul. Ya betul ya, iya. Deketin, Deketin. yang pemberi harta, jangan cuma nyari hartanya. Iya, jangan cuma nyari sorga tapi deketin sama yang punya sorga. Ibu, kita pengen deket sama Allah karena kita berharap kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan nanti kita akan dihisap dan kita dimasukkan dalam surganya Allah gitu ya. Ujian bisa jadi satu kenikmatan buat orang-orang yang merasa dan ingin dekat dengan Allah. Karena bisa jadi dihapus dosanya, dihapus segala khilafnya dan kita bisa dapat tempat terbaik bersama dengan Allah. Ada satu kata-kata juga yang saya ingat, kadangkala kenikmatan itu harus dibungkus dengan kesulitan. Karena setelah kesulitan akan ada kenikmatan dan kemudahan, baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan diajarkan tentang sebuah peristiwa yang menurut mata kita, menurut fisik kita, itu suatu kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi melalui anak ini kita akan belajar banyak bahwa ternyata Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan bagi sosok yang akan tampil berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kaji lebih dalam siapa dia hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.